Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program pagi Renungan Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu siapkan hatimu untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membukanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Bapa buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau pagi ini kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pada saat ini di pagi hari ini sebelum kami mengawali hari yang baru, sebelum kami memulai aktivitas kami merindukan Engkau berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa, kita siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang sumber kebahagiaan sejati. Ya, sumber kebahagiaan sejati. Tentunya setiap orang merindukan, mendambakan yang namanya hidup bahagia. Ya, dan inilah kerinduan banyak orang, saudara. Jadi semua orang tanpa terkecuali pasti mendambakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang tidak merindukan yang namanya kebahagiaan. Tetapi perlu diketahui saudara, berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Dan itu sebagian orang dalam menilai kebahagiaan saudara. Kalau melihat orang punya rumah mewah, mobil mewah, ya, lalu kita berpikir orang itu pasti bahagia. Ya, kita berpikir, ya, jika seorang berkelimang harta benda, memiliki rumah dan mobil mewah, terkenal seperti selebriti atau berpangkat tinggi, ya, hari-hari yang dijalani pasti penuh dengan kebahagiaan. Dan ini yang ada dalam benak pikiran kita, ya, sehingga kita juga merindukan hal-hal yang seperti itu tentunya ya, saudara ya. Benarkah demikian? Ya, faktanya tidak demikian. Banyak orang kaya dan terkenal hidupnya, mereka merana dan tidak bahagia. Ya, kalau kita melihat saudara dalam berita-berita artis di luar negeri ya, ada yang terkenal sekali tapi mengakhiri hidupnya dengan apa? Dengan bunuh diri. Karena apa? Tidak ada kebahagiaan. Ya. Mereka punya uang, punya harta yang begitu luar biasa. Mereka mau apa saja bisa, ya. Memuaskan diri dengan minuman-minuman keras, dengan alkohol, dengan ya obat-obatan, ya, dengan ngedrak, saudara. Tapi mereka tidak ada kebahagiaan. Dan pada akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan saudara mengira ya orang kaya pasti hidupnya bahagia. Banyak orang kaya hidupnya justru merana, saudara. Ternyata kekayaan, harta benda, uang, dan segala hal yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Karena apa? Karena semuanya bersifat sementara. Tidak kekal. Ya memang kalau kita mendapatkan sesuatu ya, dalam dunia ini, saudara, ya kita memang pada saat itu kita bisa bahagia. Namun ingat saudaraku, itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kebahagiaan yang semu, ya, artinya tidak kekal, saudara. Namun kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita mau bahagia, hidup kita ini mengalami kebahagiaan yang sejati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah berkata begini, saudara. Di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah
mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ternyata saudaraku ya, Tuhan Yesus mengejutkan orang-orang yang pada saat itu mendengarkan apa yang dikatakannya, saudara. Ya, karena ya ada seorang ibu berpikir seperti ini, saudara, dalam ayat yang ke-27, ketika Yesus masih berbicara, jadi Yesus berbicara, dia menjelaskan, dia mengajar, lalu berserulah seorang perempuan dari antara mereka. Ya, orang-orang di situ, saudara, orang banyak, dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Tuhan katakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, setelah kita dengar, kita pelihara. Artinya kita rawat firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah benih yang ditabur. Ya, kita ibaratnya ini tanah. Kita ini sebagai tanah yang subur, atau tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang penuh dengan semak duri. Kalau kita ditabur benih, lalu kita ini bertumbuh, berakar, dan berbuah, artinya hati kita ini sebagai tanah yang subur. Dan kalau firman Tuhan yang ditabur itu kita pelihara lalu bertumbuh, berbuah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, sumber kebahagiaan itu kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 1 katakan begini, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan mengalami layu daunnya. Dan apa yang dikerjakannya, maka akan berhasil." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hidupmu mau bahagia, bahagia yang sejati, saudaraku, dengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya seorang ibu itu kaget yang menanyakan kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Tuhan katakan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Ya, sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seorang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya mendengar dengan baik-baik, saudara. Dengarkan, perhatikan dengan baik firman Tuhan itu dan memelihara dalam kehidupan kita. Artinya firman Tuhan kita pelihara, kita jaga, lalu kita lakukan. Kita taati firman Tuhan. Maka kita akan bahagia. Karena apa, saudara? Karena pada saat kita melakukan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, maka sesungguhnya berkat Tuhan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Makanya dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dan kedua katakan begini, "Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi. Dan segala berkat akan datang kepadamu jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, segala berkat itu akan datang kepada kita kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan itu. Dan itu sumber kebahagiaan yang sejati, saudara. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita pun akan Tuhan penuhi. Tuhan akan berkati, saudara.
Namun banyak orang mengejar kebahagiaan yang semu. Banyak orang mengejar kebahagiaan yang sementara, saudaraku. Ya, mengejar harta materi, mengejar jabatan, pangkat, dan sebagainya. Itu tidak salah, tapi kalau itu yang utama dalam kehidupanmu, suatu kali kelak engkau akan kecewa. Pada saat engkau sudah mencapai apa yang engkau kejar, dalam titik tertentu, ya, engkau akan berkata, ternyata seperti ini toh. Setelah aku memiliki apa yang kuimpikan, kudambakan, ya, ternyata masih kurang dan kurang. Karena memang materi itu tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan Tuhan Yesus pernah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Namun banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang datang beribadah, banyak orang ya berdoa kepada Tuhan, hanya mencari tambahnya dulu. Bukan hal yang utama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Yaitu hidup menurut aturan main Tuhan. Yaitu dalam kebenaran firman Tuhan. Baru semua akan ditambahkan. Jadi jangan takut kalau kita ya taat melakukan firman Tuhan, mengikuti aturan main Tuhan. Jangan takut kalau kita mengalami kekurangan. Jangan takut kalau kita tidak dipelihara Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Ya. Justru sebaliknya, kalau saudara mengejar hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi, saudara tidak akan mendapatkan. Sehingga saudara kecewa. Sehingga saudara ya tidak bahagia dalam kehidupanmu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari sadari bahwa sumber kebahagiaan sejati itu ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Jadi ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan sumber kebahagiaan, saudaraku. Makanya Yakobus menulis, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jika bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus, saudara. Ya, di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, kalau saudara ingin hidupmu penuh dengan kebahagiaan, jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, pasti bahagia, dijamin bahagia. Ya. Karena pada saat kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita itu disertai oleh Tuhan. Kalau hidup kita disertai Tuhan, ya apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau hidup kita disertai Tuhan, maka hidup kita itu pasti bahagia. Karena sumber kebahagiaan yang sejati itu memang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus katakan begini dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan ingat, firman telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Untuk itu mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, banyak dengarkan firman Tuhan. Banyak renungkan firman Tuhan. Supaya saudara berhasil dan beruntung. Dan hidupmu bahagia. Berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Bukan berhasil beruntung dengan cara dunia, saudara. Tentunya itu tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita mau bahagia yang sesungguhnya, lakukan firman Tuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Ya, ini yang utama dalam kehidupan kita. Untuk kita dengarkan dan kita lakukan, saudara.
Jangan saudara hanya mengejar harta duniawi. Jangan saudara hanya menyimpan, mengumpulkan harta duniawi saja. Karena Tuhan juga melarang saudara. Jangan mengumpulkan harta di dunia. Di dunia ngengat karat merusakkannya, pencuri membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat tidak merusakkannya. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Jadi jangan pautkan kebahagiaanmu dengan materi. Jangan pautkan kebahagiaanmu dengan harta duniawi, saudara. Tapi pautkan kebahagiaanmu dengan harta surgawi tatkala engkau melakukan firman Tuhan, maka engkau sedang mengumpulkan harta surgawi. Engkau sedang mengumpulkan harta di surga. Ini penting, saudaraku. Karena hidup itu sementara, hidup itu singkat. Ya, seberapa bahagianya saudara di dunia ini kalau saudara memiliki ini dan itu. Paling-paling cuma 70, paling-paling cuma 80. Namun kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Di dunia kita penuh dengan damai sejahtera, dan pada saat kita meninggalkan dunia, kita bersama-sama Tuhan hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita untuk jangan mengejar hanya kebahagiaan dunia. Karena kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makanan dan minuman. Bukan berbicara soal materi. Namun kerajaan Allah itu berbicara masalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Untuk itu mari Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, banyak dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, simpan dalam hati, pelihara firman Tuhan itu, dan lakukan firman Tuhan itu. Maka saya jamin hidupmu akan bahagia. Karena Tuhan yang memberkati hidup saudara. Pada saat engkau diberkati, engkau tidak menepuk dada dan berkata, ini semua karena saya. Bukan. Pada saat engkau diberkati Tuhan, engkau pasti berkata, semua karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan semata. Dan pada akhirnya, semua yang kita miliki kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang benar. Sehingga saudara akan menerima kebahagiaan yang sejati. Dan inilah firman Tuhan pagi ini yang saya bisa sampaikan buat saudara, supaya saudara benar-benar menemukan sumber kebahagiaan yang sejati tatkala kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini buat firman-Mu yang mengajar, mengingatkan setiap kami bahwa Engkaulah sumber kebahagiaan yang sejati. Karena Engkau firman yang telah menjadi manusia yang selalu kami dengarkan setiap hari ya Tuhan. Dan biarlah kami terus memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami memperoleh kebahagiaan yang sejati di dalam-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Mu. Apa yang Engkau firmankan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu pagi ini. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari surga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada akhirnya saya hambanya Pastor Cornelius Rahatomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.